Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di channelnya Budiman TV. Nah, di video kali ini kita kebetulan lagi di Pangalengan, tepatnya di Kabupaten Pangalengan, Kota Bandung. Nah, kita perjalanan dari Bala Endah ke sini itu kurang lebih 1,5 jam, guys. Rencananya kita tuh mau ke makam almarhum ayah kita ya. Cuman dikarenakan kita lupa lagi jalannya, akhirnya kita berniat untuk napak tilas atau menelusuri jalan-jalan yang dulu sempat kita lalui di masa kecil, kebanyakan di Pangalengan ini ya guys. Nah, dari kota Pangalengan sendiri masuk ke jalan Cisurili. Ini tuh tepatnya jalan Cisurili ya guys, yang ke arah. Nah, ini masih nggak ada perubahan untuk jalan-jalannya juga. Nah, ini dari Cisurili kita bisa langsung lihat langsung ke Jalan Ciwidara. Itu dulu jalan ini tuh biasanya digunakan atau dilalui untuk kita mau ke sekolah, guys. Bedanya sekarang tuh jalannya beraspal, kalau dulu tuh masih belum beraspal. Dan banyak yang berubah, sekarang rumah-rumah udah mulai banyak. Suasana di Pangalengan itu masih sama guys, enak banget, adem dan masih sejuk, beda seperti di kota Bandung. Nah, dikarenakan kita masih terlalu pagi dan karena kita check-in hotelnya itu baru bisa jam 2 siangan, jadi kita rencananya mau jalan-jalan aja menelusuri daerah-daerah yang sekitaran dekat Cisurili gitu guys. Nah, kebetulan ini lagi di jalan arah ke Pintu atau Dodiklat ya guys. Suasananya masih asri dan ini masih pagi, matahari baru terbit. Kebetulan kita naik motor agar memudahkan dalam berkendara dan tidak ada kemacetan, dikarenakan sekarang juga kan ada pandemi corona. Kita juga tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini kali kelima atau keenam gue ke Pangalengan, cuman biasanya kalau misalnya ke Pangalengan itu dari acara atau kegiatan dari kantor atau misalkan bareng teman, jadi gue nggak pernah nyempetin ke daerah-daerah yang mungkin dulu pernah gue sempat tinggal di daerah tersebut guys. Kebetulan dari daerah Pintu itu dekat ke Cibolang, yaitu pemandian air panas. Nah, kita juga menyempatkan ke area pemandian kolam air panas Cibolang ini guys. Sepertinya di area pemandian Cipanas ini tidak banyak perubahan, cuman perubahannya tuh ada tenda-tenda gitu guys. Kalau dulu tuh masih belum terjamah oleh masyarakat yang luar. Biasanya dulu tuh Cibolang diketahuinya oleh masyarakat terdekat aja guys. Jadi sekarang udah mulai dirawat mungkin ya, jadi lumayan sudah terstruktur dan terorganisir gitulah. Udah berenang tadi. Penuh. Tadi perjalanannya jauh nggak? Jauh.
Untuk memasuki area Cibolang ini juga kalian harus menyediakan uang itu untuk masuk satu orang dewasa itu 25.000, dan untuk anak-anak kecil itu nggak dihitung ya guys. Jadi kalian dihitung cuman satu orang dewasa. Untuk kendaraan juga terpisah, dan kalian juga untuk masuk ke toilet-toilet yang di dalamnya itu cukup membayar 3.000 per sekali masuk. Nah, sebelum kita masuk juga ditawarkan VIP yaitu 40.000, dan itu kolamnya khusus. Itu juga untuk ke toiletnya juga khusus dan tidak perlu membayar lagi. Dan guys, for your information, itu buat kalian yang mau ke area pemandian air Cipanas Cibolang ini, kalian harus menyiapkan uang-uang, bukan palakan ya, tapi uang-uang di sekitaran yang sebelum kita masuk ke area Cibolang itu banyak seikhlasnya gitu. Kalian harus menyiapkan uang receh misalkan 2.500 atau 3.000. Ada sekitar beberapa kali kita tuh diminta sumbangan gitu pas memasuki area pemandian Cibolang ini ya guys. Jadi kalian harus mempersiapkan uang tersebut agar tidak bingung aja guys pas melewati, soalnya ada beberapa kali pos-pos yang mereka tuh minta untuk masuknya. Ada yang gak berubah dari area perjalanan pas akan memasuki area Cibolang ini ya guys, itu jalan-jalan itu masih rusak dan belum bagus lah. Jadi harus lebih berhati-hati, dan emang untuk masuk ke area pemandian Cibolang ini jalannya masih rusak. Kurang lebih dari pemandian air panas Cibolang itu kita menghabiskan waktu 1,5 jam, dan kita langsung melakukan perjalanan dikarenakan masih pagi juga, sekitar jam 10 apa jam 11-an gitu. Kita melakukan perjalanan juga untuk ke area Situ Cilenca, yang kebetulan kita akan check-in di hotel yang berada tepatnya di depan Danau Situ Cilenca. Guys, barusan kita udah dari Cibolang, perjalanannya lumayan lah, dari Bandung ke Pangalengan juga 1,5 jam, 1 jaman, dan dari Pangalengan itu ke daerah Pintu Dodik, dan sekarang lagi di Cibolang. Tadi udah ke Cibolang, sekarang perjalanan pulang. Ini kita lagi mau foto-foto. Nah, sebelum kita menuju area hotel, karena masih belum jam 2, jadi kita menyempatkan untuk makan siang di depan Danau Situ Cilenca ini ya guys. Nah, kebetulan kita mendapatkan tempat makan yang di depannya itu Danau Situ Cilenca. Pemandangannya sejuk, adem, dan lumayan kita beristirahat dulu di sini sambil menyantap makan siang sederhana. Dan makanan di sini juga cukup murah ya guys, 100.000 itu untuk 3 orang, dan itu udah makan besar.
Nah guys, dari sini itu kita setelah makan itu menyempatkan dulu karena emang udah zuhur. Kita menyempatkan diri dulu untuk sholat duhur di salah satu masjid yang dekat banget dan Danau Situ Cileunca dan dekat banget dengan hotel yang nanti kita akan menginap di situ. Nah kebetulan kita nggak ada video pas kita masuk hotel dan segala macamnya, jadi setelah ini kita nanti sholat duhur, nunggu beberapa jam, nanti langsung kita jalan kaki sedikit, langsung kita check in di salah satu hotel yang dekat banget di depan Danau Situ Cileunca ya guys. Nah setelah tadi kita udah nyampe di hotel dan beristirahat dulu, sempat tidur juga ibu dan ponakan, akhirnya kita jam 3 atau jam 4-an sore ini kita nyempetin dulu nyebrang ke depannya di depan Danau Situ Cileunca ini untuk melihat pemandangan alam Danau Situ Cileunca dan menyempatkan untuk naik perahu. Untuk naik perahunya ini juga lumayan cukup murah ya guys. Ini kita tuh 50.000 untuk 3 orang. Sebenarnya itu satu orang 25.000. Dikarenakan kita bawa anak kecil aja satu, jadi kita nawar ke si bapak-bapaknya itu 50.000 untuk bisa bertiga naik untuk menelusuri Danau Situ Cileunca ya guys. Sebenarnya ini bukan kali pertama gue menelusuri area Danau Situ Cileunca. Sebelumnya juga di video-video sebelumnya gue udah pernah juga arung jeram di Danau Situ Cileunca ini. Dan pernah menelusuri area Danau Situ Cileunca ini ya guys. Nah ini pemandangannya sejuk banget, adem, dan tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya guys. Jangan lupa masker dan tentunya membawa hand sanitizer. Untuk informasi juga ya guys, kita juga menginap di salah satu hotel yang kebetulan di depan Danau Situ Cileunca itu. Kebetulan kita memesan di bukan Traveloka ya, tapi memesan di tiket.com dan lumayan harganya itu kurang lebih 200.000 per malam ya guys, cukup murah. Dan untuk hotelnya juga lumayan bersih walaupun gak terlalu bersih. Dan gue saranin untuk kalian berwisata, disarankan untuk memesan hotel sebelumnya atau jauh-jauh hari, karena misalkan di hari-hari liburan seperti ini biasanya untuk hotel biasanya harganya pasti mahal ya guys. Jadi ada bagusnya di jauh-jauh hari kalian sudah memesan hotel-hotel yang ingin kalian tempati. Lagi naik perahu, lagi naik perahu. Dadah.
Wah wah wah, di sini juga ternyata ada jembatan cinta yang terkenal dan instagramable banget guys, dipakai untuk foto-foto, dan ini kayaknya digunakan juga untuk jalur transportasi menghubungkan dua daerah di daerah Situ Cileunca ini ya guys. Nah kalau dulu itu jembatan ini tuh belum ada ya guys, dan sekarang mungkin karena wisatanya semakin banyak, perkembangan wisatanya semakin baik, jadi banyak di tempat wisata ini yang diperbanyak sarana dan untuk menunjang fasilitas yang ada di wisata Situ Cileunca ini ya guys, sebagai daya tarik agar pengunjung tambah banyak. Oke, jadi tadi kita udah naik perahu bertiga, lumayan seru. Kita sekarang mau cari makan buat nanti malam. Hai. Halo, assalamualaikum. Nah guys, jadi udah sudah liburan sederhana kita, yaitu liburannya cuman kita, yaitu ibu sama ponakan Naira. Kita kemarin lumayan subuh dari rumah, kan terminal Pangalengan itu jam 6:30, jadi kurang lebih perjalanan kita dari rumah di Baleendah ke Pangalengan itu 1,5 jam, 1,5 jam gitulah. Nah, di sana kita keliling-keliling ke rumah, soalnya dulu kita tuh tinggalnya di daerah Pangalengan di Cisurili, dekat Pasir Mulya. Nah, jadi kita pagi-paginya itu sebelum check-in hotel, karena kan check-in hotel itu kan jam 2 siang ya. Iya. Jadi kita jalan-jalan dulu ke tempat-tempat dulu, ke rumah yang dulu, lihat-lihat, ke sekolah dasar dulu, sekolah SD-nya di Ciwidara, di Pangalengan juga. Dari sana kita langsung muter-muter cari bandros yang dulu sempat terkenal, soalnya enak banget, ada bandros sama ada ketan, terus di dalamnya itu ada kacang merahnya gitu. Nah itu nyari-nyari, cuman dulu kan jualannya tuh di pasar, cuman pasarnya kayaknya lagi dirombak atau direnovasi, jadi pasar itu nggak ada. Nah, jadi kita akhirnya lanjutin ke perjalanan lewat pintu ke arah atas. Nah di arah atas tuh kita istirahat dulu sambil makan gorengannya yang di sana ya lumayan lah untuk mengganjal perut. Nah kebetulan di sana tuh kita ngobrol-ngobrol sama orang juga yang ada di sana, dan ternyata dari sana itu dekat ke pemandian air panas yaitu Cibolang. Nah kita langsung Google, dan akhirnya karena dekat jadi kita langsung ke Cibolang aja.
Nah nanti ada videonya. Cuman dikarenakan emang kita nggak ada persiapan untuk membawa perlengkapan baju ganti atau segala macam, jadi kita emang agak ribet kayak handuk segala macam. Mau beli juga kayaknya nggak ada, karena di situ di atas itu nggak ada Indomaret atau Alfamart gitu lah guys. Nah jadi akhirnya kita maksain aja lah. Biasanya kalau direncanain juga pasti nggak jadi. Jadi akhirnya kita jadi aja langsung ke Cibolang. Tapi di Cibolang juga kita cuman berapa jam? 1 jaman itu di Cibolang gitu. Gua nggak nyemplung, tapi mereka ibu sama ponakan tuh nyemplung sebentar lah gitu lah. Sebenarnya sih sambil nunggu bisa check-in. Nah habis dari Cibolang itu perjalanan foto-foto di area perjalanan itu pemandangannya bagus banget. Nah untuk ke Cibolang sendiri kalian harus mempersiapkan untuk tiket masuknya juga itu cuman reguler itu 25.000 dan untuk VIP itu 40.000. Jadi kalau misalnya VIP kalian masuk ke pemandian air panas Cibolang ini, kalian bisa VIP itu udah termasuk kamar mandi untuk bilas itu nggak bayar lagi. Tapi kalau untuk di reguler itu kalian kalau misalkan masuk ke reguler 25.000 per orang. Nah itu apa sih namanya, ke kamar mandinya itu untuk bilas dan segala macam tuh bayar lagi 3.000 per sekali masuk ke kamar mandi itu. Nah kalian juga harus menyiapkan uang receh dari yang seikhlasnya atau seridonya, karena emang di perjalanan ke arah Cibolang itu banyak kayak bukan pemungutan liar ya, apa sih namanya, kayak minta seikhlasnya seridonya itu biasanya sih mintanya 2.000 atau seikhlasnya itu kurang lebih ada. Jadi kalian harus nyiapin uang receh aja gitu, kurang lebih ada 3 atau 4 gitu yang kirain parkir gitu kan, minta. Jadi di beberapa area itu mereka minta karcis gitulah. Yang untuk masuk sendiri motor itu masuk ke pemandian itu bayarnya 7.000. Nah anak kecil nggak dihitung, jadi kita cuma masuk dewasa aja, ibu sama gua. Dalam tuh motor bayar parkir lagi guys. Nah jadi buat kalian yang belum pernah kesana, mungkin segitu gambaran jelasnya lah. Nah dari Cibolang itu setelah beres kita langsung masih kurang lebih sekitar jam 11 siang. Nah, kita cari makan dulu sambil nunggu check in di hotel ya guys. Jadi kita sambil perjalanan, kebetulan kita ada Oyo Artana Bed and Breakfast. Nah itu kebetulan di area situ Cilenta gitu guys. Nah jadi kita dalam perjalanan juga cari tempat makan buat makan siang. Nah akhirnya kita nemuin tempat makan siang yang lumayan enak dan view-nya itu langsung ke danau situ Cilenca. Nah kita makan di situ juga dan lumayan murah, dan di situ enak juga. Kita bertiga cuma makan 100.000 rupiah. Mantai. Dari situ kita langsung melihat Google Maps dan perjalanan dari tempat makan kita ke area guest house itu sekitar 500 meter atau 1 menit. Nah dari situ kita juga langsung menuju area hotel dan ternyata dekat dengan masjid. Jadi kita nungguin di masjid dulu sambil sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita langsung check in, ternyata tinggal jalan aja dari masjid ke guest house yang kita sudah pesan sebelumnya. Untuk guest house-nya sendiri lumayan lah untuk cuman tinggal semalam atau cuman buat istirahat aja. Nah, hari ini kita udah tanggal berapa? 16. Jadi guys, ini kita lagi ke Jembatan Cinta. Sebelum pulang kita mampir dulu ke sini. Bisa gratis ini. Oh iya, hadiah biaya. Ini reka dia mah, tapi ada warna noyonya, menungguannya.
Ini keren banget guys tuh. Ini sebenarnya ini jembatan semua. Penonton. Oke guys, jadi kita sebelum pulang tuh mampir ke Jembatan Cinta dulu. Nah di sini tuh banyak bagus buat foto-foto dan instagramable banget. Jadi kita sempetin dulu untuk kesini ngeliat pemandangan yang bagus banget. Sebenarnya ini kalau dulu gue dari pesantren kan, pesantren pernah dari daerah sini, cuman kayak tinggal jalan kaki gitu. Sering main-main gitu, jadi arahnya tuh dari bawah sana. Nah nanti dari bawah sana nanti kita naik ke atas. Ya main-main gitu, soalnya kalau dari pesantren itu deket banget. Tuh neng di foto didinya wani. Hah? Hujan? Didinya tadi didinya wani. Ya, akhirnya sebelum kita perjalanan pulang, kita nyempetin dulu nyari ketan dan kue balok yang sehari sebelumnya kita tuh udah nyari-nyari tapi nggak ketemu, dan akhirnya di hari kita mau pulang tuh kita nemuin kue balok yang legendaris dan ketan-ketan yang kita emang suka banget, dan kita akhirnya nemuin dan beli untuk oleh-oleh kita ke Balendah. Lumayan ketan nama? Ketan ya. Ternyata emang tempatnya pindah ya guys, karena ada renovasi, jadi kue balok Pak Haji ini tuh pindah ke belakang area pasar. Ini kue balok terkenal banget dari gue zaman masih belum lahir, kayaknya udah ada, dan rasanya itu tuh nggak berubah, enak banget. Kue balok yang original pakai gula merah dan gula putih aja ya guys. Untuk harganya sendiri itu satu kue balok dan satu ketannya itu juga cuman 2.500, yang dulu gue tuh ngerasa mahal karena dulu tuh harganya 750 perak ya guys. Oke, demikian perjalanan sederhana dari kita, gue, ponakan, dan ibu. Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe. Tonton terus channel Budiman TV. Assalamualaikum.